Kembali di kabar siang, pemirsa, Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu siang. Kedatangan Li Qiang dan rombongan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menggelar upacara penyambutan tamu negara dan menggelar karpet biru muda untuk menyambut Perdana Menteri Cina. Selanjutnya Presiden dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menuju ke ruang kredensial untuk sesi foto bersama. Keduanya juga menaikkan sejumlah nota kesepahaman atau kerjasama di berbagai bidang. Bagaimana kondisi terkini di Istana Negara saat ini? Kita tanyakan kepada rekan Ikra Anggana yang berada di lokasi. Ikra, apa saja agenda pertemuan yang saat ini sedang berjalan? Ya baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Saat ini agenda pertemuan antara PM Cina Li Qiang dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masih berlangsung, yaitu adalah agenda pertemuan bilateral bersama delegasi Cina dan juga delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih. Jika kami melihat tadi beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama wakilnya Sudaryono, ada juga Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, ada juga Mensesnek Prasetyo Hadi, ada Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah Stella Christy, dan beberapa menteri lainnya ini dan Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roslani. Dan Rendra juga pemirsa, kita saksikan bersama bahwa saat ini kita disuruh tengah bersiap. Nampaknya ada pergerakan di istana, namun memang sejumlah isu saat ini masih terus dibahas oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah delegasi Cina di Indonesia. Dan kita akan menyaksikan bersama apakah ini adalah momen press conference yang informasinya artinya momen pertemuan antara dua kepala negara tersebut ini sudah selesai dilakukan. Ya, tadi Perdana Menteri Li Qiang tiba di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Li Qiang disambut dengan upacara kenegaraan lengkap dengan pasukan jajar kehormatan, dengan siswa-siswi sekolah dasar yang sambil memegang bendera Indonesia dan juga bendera Cina. Setibanya di istana, Presiden Prabowo turut saling mengenalkan delegasi masing-masing. Prabowo memperkenalkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan PM Li Qiang pun sebaliknya tadi pemirsa. Adapun delegasi Indonesia yang ikut menyambut tadi yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy, Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi Rosan Roslani, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Dubes RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun. Kunjungan ini menegaskan komitmen antara Indonesia dan Cina untuk memperkuat hubungan strategis di kerjasama bilateral di berbagai bidang pemirsa. Dalam sambutannya tadi PM Li Qiang juga sempat menyampaikan tujuan kunjungan dirinya kali ini ke Indonesia untuk membahas kerjasama di berbagai bidang. Li Qiang juga turut menyampaikan salam hangat Presiden Cina Xi Jinping yang mengutus dirinya untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Li Qiang akan berada di Indonesia selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 Mei 2025, sebelum nantinya akan bertolak ke Malaysia untuk mengikuti KTT ASEAN, GCC, dan juga Cina, yang akan membahas sejumlah isu kawasan seperti perang saudara di Myanmar, sengketa Laut Cina Selatan, dan dampak sekaligus pembahasan kenaikan tarif Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia. Dan tadi memang kita sempat mendengar sedikit pernyataan dalam konferensi pers yang maksud kami dalam kata sambutan pertemuan antara Li Qiang dan juga Presiden Prabowo Subianto. Tadi sempat dibicarakan bahwa sejumlah kerjasama yang dibahas ini diantaranya adalah kerjasama maritim antara Indonesia dan juga Cina yang akan berjalan secara terus-menerus untuk memperkuat kestabilan di kawasan dan juga
di khususnya kawasan Asia dan juga kawasan regional yang lebih luas. Cina juga turut mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pihak Li Qiang ingin menggolkan kerjasama strategis antara negara dengan Republik Indonesia dalam 75 tahun terakhir ini. Dirasa hubungan antara Indonesia dan Cina sudah cukup baik dan akan lebih baik lagi ke depannya. Beberapa kerjasama antara Indonesia dan Cina kita ketahui bersama seperti kereta cepat Indonesia-Cina, kerjasama di bidang hilirisasi dan lain sebagainya. Ya. Baik, pemirsa, kita sudah simak bagaimana laporan langsung dari rekan Ikra Anggada, langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Tampaknya pertemuan tertutup antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang ini sesaat lagi akan selesai dan akan beralih ke agenda selanjutnya. Jika kita melihat dari posisi kursi dan meja yang berada di tengah ruangan, ini tampaknya diperkirakan akan ada penandatanganan beberapa kesepahaman atau nota kesepahaman antara kedua negara. Dan hingga saat ini pun masih belum diketahui apakah akan ada keterangan bersama yang akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang. Pertemuan tadi yang telah berlangsung ini dilakukan secara tertutup oleh kedua kepala negara dan juga yang dihadiri oleh sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dan dalam kata sambutan, Prabowo telah menegaskan bahwa pertemuan kali ini pun menegaskan kembali persahabatan antara kedua negara. Kita lihat bagaimana Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Cina Li Qiang ini sudah memasuki ruangan. Ada foto bersama terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilakukan sesi penandatanganan dari nota kesepahaman kerjasama antara kedua negara, yakni Republik Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Sebelumnya Presiden juga kembali menyatakan bahwa pertemuan kali ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik yang telah dilakukan antara Indonesia dan juga Cina. Pertemuan kali ini pun juga kembali menegaskan komitmen dari Indonesia untuk terus meningkatkan dan juga memperkuat kemitraan dengan Tiongkok dengan kerjasama dalam berbagai bidang. Kita lihat sesi penandatanganan telah dilakukan. Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang ini menyaksikan penandatanganan dari dua pejabat negara. Dalam kata sambutannya, Perdana Menteri Cina Li Qiang juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah membangun hubungan kedua negara atau pertemuan kali ini telah membangun hubungan kedua negara ke jenjang yang lebih tinggi. Perdana Menteri Cina juga berniat untuk mendorong kerjasama strategis komprehensif kedua negara dalam berbagai bidang. Selama 75 tahun, Indonesia dan Cina sudah saling mendukung dalam berbagai bidang, mulai dari masa kemerdekaan RI
hingga menghadapi pandemi COVID-19. Kita lihat pertukaran dokumen telah dilakukan dari dua pejabat negara, Indonesia dan Cina. Akan ada lagi penandatanganan yang dilakukan dari perwakilan masing-masing negara maupun kementerian. Sebelum nanti akhirnya Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Kita saksikan pejabat selanjutnya sudah duduk di kursi yang disediakan. Luhut Binsar Panjaitan, tampaknya kali ini yang melakukan sesi penandatanganan bersama dengan perwakilan pejabat dari Republik Rakyat Tiongkok. Dalam kata sambutan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Cina Li Qiang, kembali juga dijelaskan bagaimana kondisi dunia saat ini yang sedang menghadapi ketidakpastian dengan berbagai konflik di belahan dunia dan juga perang dagang yang saat ini tengah berlangsung antara Cina dan juga Amerika Serikat. Namun Li Qiang kembali menegaskan kembali bahwa dengan Indonesia, Cina siap untuk memperkuat kerjasama menangani berbagai tantangan dunia yang akan datang. Cina pun juga menyatakan siap berdiskusi untuk membahas isu yang menjadi perhatian bersama. Kita lihat dua pejabat negara juga sudah melakukan sesi penandatanganan. Kita akan tunggu siapa yang akan selanjutnya melakukan sesi penandatanganan antara Cina dan juga Indonesia. Sebelumnya pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga mengajak para pengusaha asal Tiongkok untuk memperluas portfolio investasinya di Indonesia. Dan tidak hanya di sektor sumber daya alam, tetapi juga ke sektor-sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan juga teknologi sains. Ajakan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan malam Business Forum Dinner bersama para investor Tiongkok di Hotel Shangri-La Jakarta yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Lebih lanjut juga pemirsa, Prabowo menyebut bahwa kerjasama antara kedua negara saat ini telah menghasilkan proyek-proyek yang besar termasuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, serta kawasan industri berbasis hilirisasi nikel. Namun, Presiden juga menyoroti pentingnya diversifikasi investasi dengan menekankan bahwa masa depan Indonesia membutuhkan akselerasi di sektor-sektor dengan nilai tambah yang tinggi dan berdampak sosial langsung. Setelah kita saksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan sesi penandatanganan, kini dilanjutkan oleh pejabat selanjutnya dari kedua negara. Pemirsa, menurut Presiden Prabowo Subianto, hubungan ekonomi yang kuat antara Indonesia dan Cina ini seharusnya bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih mendalam di bidang sosial dan budaya.
Presiden juga telah menyampaikan penghormatan atas komitmen dari Tiongkok dalam membela negara-negara berkembang dan memperjuangkan keadilan global. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak para pengusaha-pengusaha asal Tiongkok untuk memperkuat kontribusinya dalam ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan alih teknologi. Prabowo mengapresiasi bahwa para pelaku usaha asal Tiongkok telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan keterbukaan untuk memahami tantangan serta kepentingan lokal dari Indonesia. Lebih lanjut, pemirsa, Presiden juga telah menegaskan bahwa pentingnya mendorong investasi hijau yang ramah lingkungan dan memperkuat kerjasama yang strategis di sektor industri dan teknologi. Dan pemirsa, di akhir pidatonya dalam jamuan makan malam Business Forum Dinner yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Presiden menyatakan bahwa keyakinannya bahwa Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi contoh bagaimana kekuatan ekonomi dapat diarahkan untuk menciptakan stabilitas, harmoni, dan kerjasama bersama di kawasan. Setelah tadi kita menyaksikan bahwa Menteri Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang telah melakukan sesi penandatanganan, kita masih menunggu siapakah selanjutnya yang akan melakukan sesi penandatanganan nota kesepahaman antar kedua negara. Kita juga masih menunggu, pemirsa, apakah nanti akan ada keterangan pers yang disampaikan oleh kedua negara. Dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang. Presiden pun, pemirsa, telah kembali menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang dengan Tiongkok, tidak hanya dalam sektor ekonomi, namun juga dalam sektor-sektor lainnya, termasuk juga bagaimana pertahanan di kawasan Asia Pasifik, yang juga akan dibahas dengan Tiongkok dalam pertemuan kali ini. Kita sudah saksikan sesi penandatanganan dan kedua kepala negara, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri China Li Qiang, ini sudah kembali memasuki ruangan. Dan pemirsa, berikut ini kami sajikan statistik singkat perdagangan kedua negara seperti yang kami olah dari BPS tahun 2024. Nilai ekspor Cina, maksud kami nilai ekspor Indonesia ke Cina mencapai 62,4 miliar dolar Amerika Serikat, dengan Cina yang menyerap total 23,6% ekspor Indonesia atau produk ekspor utama ke Cina utamanya adalah besi baja, batu bara, dan nikel. Sementara itu nilai impor Indonesia dari Cina mencapai 72,7 miliar dolar Amerika Serikat. Cina menjadi importir terbesar dengan porsi 31% dari total impor Indonesia. Beberapa produk impor seperti mesin, besi baja, dan kendaraan lainnya dilakukan antara Cina dan juga Indonesia.